Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Fauzatinisa dengan NIM 2121081. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metodologi penelitian, di mana video ini salah satu bentuk untuk pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Mutamam MED. Metodologi penelitian. Mengapa sih kita penting mempelajari metodologi penelitian? Nah, sebelum kita mengetahui pentingnya itu apa dan pentingnya itu di mana, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari metodologi penelitian itu sendiri. Pengertian metodologi penelitian ialah sebuah upaya dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi, di mana penelitian ini bukanlah suatu kegiatan bercanda atau bukan sesuatu kegiatan yang ibaratnya hanya menggunakan ibarat, hanya menggunakan hayalan, tetapi kita harus meneliti, kemudian benar-benar pada faktanya, benar-benar pada nyatanya, yang akhirnya kita bisa menghasilkan atau menyimpulkan hasil akhir dari penelitian tersebut. Maka dari itu, penelitian butuh atau memerlukan upaya sistematis di mana di dalamnya terdapat tahap-tahap sebelum kita akhirnya bisa menyimpulkan, sebelum kita akhirnya bisa menghasilkan dari hasil akhir penelitian tersebut. Maka dari itu, penelitian perlu menggunakan metodologi penelitian di mana sebuah upaya sistematis tadi dalam rangka pemecahan masalah, di mana nantinya peneliti itu bisa menjawab pertanyaan atau fenomena yang terjadi. Itu. Kemudian dalam penelitian untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, kemudian juga peneliti untuk menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan nanti dalam penelitiannya, itu semua bisa terselesaikan ketika peneliti memahami atau mengetahui kemudian menggunakan metodologi penelitian yang benar. Seperti itu. Kemudian juga metodologi penelitian ini memberikan peneliti sebuah ide atau bukan gagasan, tapi gambaran, ide atau gambaran yang jelas dalam penelitiannya, seperti metode apa yang akan digunakan peneliti, kemudian bagaimana cara memproses dalam penelitiannya itu si peneliti bagaimana, kemudian juga untuk menjawab rumusan masalah yang akan nanti akan bermunculan gitu ketika masalahnya sudah tahu, kemudian akan muncullah masalah, rumusan masalah atau pertanyaan dari si masalah tersebut. Kemudian juga metodologi penelitian ini memudahkan peneliti bagaimana data-data yang sudah diperoleh tadi dengan cara meneliti tersebut diolah, yang kemudian akan menghasilkan hasil akhir atau kesimpulan dari penelitiannya, dari penelitian si peneliti tersebut. Jadi peneliti itu butuh atau memerlukan yang namanya metodologi penelitian, karena penelitian bukan sembarang kita meneliti kemudian hasil akhirnya hanya pendapat kita gitu ya, tapi penelitian adalah hasil akhir di mana itu fakta terjadi dan realitanya pun ada, karena kita telah melakukan penelitian tersebut, kita telah meneliti tersebut. Jadi hasil akhirnya bukan sekedar hayalan, bukan sekedar pendapat si peneliti itu sendiri, tetapi benar-benar faktanya, kemudian realitanya itu tercantumkan di penelitian tersebut. Maka dari itu, metodologi penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam memproses penelitiannya, kemudian untuk menghasilkan hasil akhir dan menyimpulkan dari penelitiannya. Kemudian juga peneliti pun dapat mengakhirkan atau menyelesaikan penelitiannya itu dengan baik, karena dalam metodologi penelitian ada beberapa tahap-tahap tertentu untuk mencapai hasil akhir dari sebuah penelitian. Metodologi penelitian dalam lingkup mahasiswa tentunya sangat-sangat penting untuk dipelajari, karena mahasiswa di hasil akhir atau di akhirnya lah ya, itu terdapat penyelesaian tugas, di mana tugas ini bernama skripsi, yang dilakukan bukan sekedar karangan si penulis itu atau bukan sekedar hayalan, tetapi benar-benar
tulisannya atau karya tulisnya itu dibuat dari sebuah penelitian sebuah penelitian terlebih dahulu, di mana setelah itu baru ditulis di dalam skripsi tersebut. Jadi metodologi penelitian ini memudahkan kita tentunya sebagai mahasiswa untuk mengetahui bagaimana tekniknya, bagaimana tahapan-tahapannya, di mana penelitian ini kan suatu kegiatan yang memang punya tahap-tahapnya gitu ya, tidak sekedar sembarang kemudian kita menyimpulkan sendiri atau menyimpulkan dengan hayalan atau karangannya sendiri gitu ya, tidak seperti itu gitu penelitian. Makanya dari itu penelitian ini kan membutuhkan suatu tahap atau suatu teknik atau yang sistematis lah ya, yang teratur gitu, dimana untuk menghasilkan hasil akhir dari penelitian tersebut gitu. Jadi metodologi penelitian ini sangat penting tentunya bagi mahasiswa yang nantinya akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu tugas skripsi. Kemudian ada beberapa jurnal, ya 5 jurnal yang membahas tentang metodologi penelitian. Ya, jurnal yang pertama itu berjudul Metodologi Sistem Informasi Sebuah Gambaran Umum. Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ini itu termasuk kajian disiplin tadi ya. Metodologi penelitian itu termasuk suatu ilmu atau suatu kajian disiplin di mana yang berkembang dari disiplin lain dan diadopsi dari disiplin lain. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua. Ini berjudul Metode-metode penelitian dalam penulisan jurnal ilmiah elektronik. Ya, di sini diperkenalkan bagaimana metode kuantitatif itu bagaimana, kemudian metode kualitatif itu bagaimana, dan ada juga yang perpaduan antara keduanya. Jurnal ini itu terdapat gambaran tadi ya tentang pendekatan-pendekatan sehingga peneliti atau si pembaca nanti itu mempunyai gambaran arah yang jelas dalam menentukan metode yang akan digunakan, ataukah kuantitatif ataukah kualitatif. Jadi dalam karya tulis yang berjudul Metode-metode penelitian dalam penulisan jurnal ilmiah elektronik ini, di dalamnya itu gambarannya lah ya, itu ada terdapat metode, karena juga judulnya adalah metode-metode penelitian. Terdapat metode, kemudian definisi dari metode tersebut, kemudian tujuan dari metode tersebut, kemudian untuk menemukan referensi itu bagaimana caranya gitu. Jadi selain ada definisi, selain ada tujuan, dalam jurnal ini pun digambarkan atau dijelaskan beberapa cara atau teknik-teknik tertentu dalam penelitian. Oke, jurnal berikutnya itu jurnal yang ketiga, ini berjudul Metodologi Penelitian Ilmiah dan Alamiah. Nah, tentunya pastinya di dalamnya itu dijabarkan atau dijelaskan mengenai perbedaan ilmiah itu yang kayak gimana dan alamiah itu yang kayak gimana. Mungkin dalam perkataan itu agak sedikit nyerempet atau sama lah ya, ilmiah kemudian alamiah, tapi ternyata keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu apa aja itu dibahas dalam jurnal ini. Jadi kalau penelitian ilmiah itu menekankan pada pengukuran produk, sedangkan kalau alamiah itu menekankan pada proses. Maka dari itu penelitian ilmiah itu biasanya sifat penelitiannya adalah kuantitatif, sedangkan penelitian alamiah itu sifatnya biasanya penelitian itu bersifat kualitatif, seperti itu. Oke, kita lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian karya Rahmadi, dimana namanya juga pengantar ya, pengantar metodologi penelitian, dimana dalam jurnal ini dijelaskan beberapa dasar-dasar mengenai metodologi penelitian. Jadi dijelaskan bahwa metodologi penelitian itu apa, kemudian juga dijabarkan beberapa teknik-teknik penyusunan dalam unsur-unsur metodologi penelitian tersebut, seperti rumusan masalah, kemudian landasan teori, kajian pustaka gitu. Jadi pembaca itu jadi tahu dasar-dasar dari unsur metodologi penelitian itu sendiri. Oke, kita lanjut ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal yang berjudul Makna Metodologi Penelitian karya Arina Ulfariska. Dalam jurnalnya Arina Ulfariska ini, di mana yang berjudul Makna Metodologi Penelitian itu memberikan pemahaman tadi bahwa metodologi penelitian ini adalah suatu petunjuk atau suatu pedoman gitu ya, arahan di mana di dalamnya itu terdapat langkah-langkah dalam penyusunan unsur-unsur si metodologi
unsur-unsur si penelitian itu, seperti itu, seperti rumusan masalah, kemudian kajian pustaka dan landasan teori. Setelah pemaparan 5 jurnal tadi tentang metodologi penelitian, temanya di mana jurnal itu membahas tentang metodologi penelitian, ada 2 jurnal yang saya senangi, itu karya Heri Widyastono dan karya Rahmadi. Kenapa saya senangi? Karena dalam penulisan jurnalnya itu memahamkan pembaca yang mungkin masih awam mengenai perbedaan penelitian ilmiah dan alamiah, karena kerap kali kita menyamakan antara penelitian ilmiah dengan alamiah gitu. Jadi pembaca pun jadi paham ternyata kuantitatif itu penelitian ilmiah, sedangkan kualitatif itu penelitiannya alamiah. Karena kerap kali kan sama ya, antara ilmiah dan alamiah itu kok kayak sama gitu. Ternyata memang keduanya itu berbeda, di mana juga penelitian ilmiah ini menekankan pengukuran produk, maka dari itu khususnya sifat penelitiannya adalah yang kuantitatif. Nah, kalau penelitian alamiah itu menekankan pada suatu proses, nah maka dari itu khusus sifatnya adalah penelitian yang kualitatif, di mana kita mengkaji suatu teori itu gitu kan. Sedangkan kalau kuantitatif itu kan kita membuktikan bahwa ternyata memang seperti itu gitu, membuktikan. Makanya pengukuran produk tersebut. Menurut saya kenapa ini termasuk salah satu jurnal yang saya senangi, karena menambah wawasan menambah wawasan si pembaca mengenai ternyata penelitian itu ada 2 ya, ada ilmiah dan ada alamiah. Kemudian jurnal berikutnya yang saya senangi yaitu jurnal karya Rahmadi, di mana judulnya Pengantar Metodologi Penelitian, di mana jurnal ini itu membahas tentang dasar unsur-unsur yang ada dalam penelitian. Jadi pembaca itu jadi paham gitu bahwa dalam penelitian tuh ada ini, ada itu. Kemudian dalam penelitian pun ada tahap ini, ada tahap itu gitu. Jadi ini membuktikan bahwa penelitian itu memang dibutuhkan suatu upaya yang sistematis gitu kan. Makanya diperlukan atau penting metodologi penelitian ini ketika kita ingin melakukan penelitian. Karena di dalamnya itu tadi sebagai formula, kemudian sebagai rujukan, sebagai pedoman kan untuk melakukan penelitian. Baik, terus selanjutnya yaitu materi yang alhamdulillah telah saya kuasai, yaitu tentang masalah, latar belakang masalah, dan rumusan masalah. Itu termasuk unsur dari penelitian itu sendiri dan terdapat di metodologi penelitian. Ya. Nah, untuk masalah itu adalah sesuatu di mana kesenjangan antara teori yang ada dengan realita yang ada. Ibaratkan masalah itu tengah-tengahnya gitu. Teorinya seperti ini, namun kok realitanya kayak gini. Nah, itu masalah, itu tengahnya tuh masalah itu. Seperti itu adalah suatu masalah. Nah, setelah masalah itu kita ketahui gitu, antara kesenjangan antara teori dengan si praktisnya atau si realitanya, itu akan timbul percikan pertanyaan. Nah, percikan pertanyaan ini yang akan nanti dimasukkan ke dalam rumusan masalah, seperti itu. Nah, sedangkan latar belakang masalah sendiri itu adalah sesuatu di mana di dalamnya itu terdapat alasan mengapa kita memilih masalah tersebut dan mengapa kita meneliti masalah tersebut. Kemudian alasan, kemudian juga ada beberapa ringkasan penyampaian dari teorinya itu seperti ini, kemudian realitanya seperti ini, maka dari itu masalahnya seperti ini. Selain alasan itu ya, kemudian apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut terhadap masalah yang kalian teliti gitu. Jadi latar belakang selain alasan mengapa memilih masalah tersebut, juga adanya tadi ringkasan penyampaian teorinya serta realitanya, kemudian masalahnya seperti apa. Kemudian juga tadi tuh apa yang ingin dicapai dari penelitian kalian dan dari masalah yang kalian pilih itu. Apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin kalian dapatkan, dan apa yang ingin kalian
cantumkan atau inginkan atau capaikan, atau apa yang ingin kalian jawab dan buktikan dari penelitian kalian gitu. Oh ternyata teori dengan praktisnya tuh ya sama gitu. Oh ternyata teori dengan praktisnya ini ada masalah, yang kemudian timbullah pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kemudian rumusan masalah ini pula itu tadi, setelah kita mengetahui masalahnya itu apa, kesenjangan antara teori dengan praktisnya atau teori dengan realitanya, akhir timbulnya masalah, kemudian timbullah pertanyaan itu gitu. Nah ini pertanyaan pun disesuaikan oleh sifat atau jenis dari penelitian tersebut. Semisal memang penelitiannya kuantitatif, berarti pertanyaan itu mengenai pengaruh-pengaruh gitu kan. Kemudian apakah relevan, apakah efektivitas gitu. Nah itu termasuk rumusan masalah atau pertanyaan dalam rumusan masalah yang sifatnya adalah kuantitatif gitu. Sedangkan kalau rumusan masalah yang bersifat kualitatif ini mungkin bisa lebih ke bagaimana peran, kemudian implementasi gitu kan. Nah kemudian juga implementasi, terus peran seperti itu. Nah itu termasuk rumusan masalah, termasuk pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang sifat penelitiannya atau jenis penelitiannya adalah kualitatif gitu. Jadi setelah saya paham gitu ya, saya kuasai masalah itu apa, karena terkadang dari kita itu yang paling lama untuk pemilih adalah pemilihan masalah itu sendiri gitu ya. Karena terkadang dari kita bingung mau memakai atau mau mengambil masalah yang seperti apa gitu ya. Tapi karena kita tidak tahu ilmunya, karena kita tidak tahu caranya gitu, akhirnya kita kebingungan, dan itu yang akhirnya memperlambat penelitian kita, hanya karena di titik masalah kita labil dengan masalah yang akan kita pilih, kita bingung dengan masalah yang akan pilih. Tapi ketika kita telah mengetahui bahwa masalah itu apa, kemudian teknik masalah dari itu apa, kita jadi tahu dan bisa beranjak ke unsur berikutnya, itu tadi si latar belakang masalah. Kemudian juga terkadang latar belakang masalah ini pun banyak orang yang kesulitan gitu kan, banyak orang yang terlalu bertele-tele, banyak orang yang terlalu ambigu gitu kan, maksudnya isinya itu tidak jelas, banyak dan tidak jelas gitu. Tapi kan kalau bisa latar belakang masalah itu yang benar-benar memang jelas gitu ya, karena tadi isinya alasan mengapa memilih itu, kemudian juga apa yang ingin dicapai, kemudian juga dari teori dan realitanya, dan kemudian masalahnya seperti itu. Kemudian rumusan masalah juga di sini kadang ada pertanyaan gitu ya, rumusan masalah dalam penelitian yang baik itu yang banyak atau yang sedikit gitu. Sebenarnya untuk masalah banyak atau sedikitnya itu tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penelitian kita gitu kan. Tapi rumusan masalah yang baik itu adalah dimana bisa menjawab dari judul mencakup dari judul penelitian kalian, dan rumusan masalah yang kalian buat itu sebisa mungkin itu bisa dijawab dalam isinya gitu. Karena semakin banyak rumusan masalah, semakin banyak pertanyaan dalam rumusan masalah itu, kita akan banyak juga untuk menjawab dan menjelaskannya. Jadi kalau bisa sesuai dengan kemampuan kita, semisal memang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan judul penelitian tadi, temanya tadi gitu, dan bisa terungkap gitu. Semisal rumusan masalah dalam pertanyaan dalam rumusan masalah ini itu bisa mengungkap dari judul yang kalian pilih dan judul yang kalian teliti itu gitu kan, suatu masalah yang kalian teliti itu. Karena kebanyakan rumusan masalahnya banyak, akhirnya tidak terfokus dan arahnya itu kemana-mana gitu kan. Yang penting tuh rumusan masalah dalam pertanyaan dalam rumusan masalah itu tadi bisa mengungkap judul dari judul yang kalian pilih, kemudian tema yang kalian pilih, dan bisa menjawab gitu dari masalah kemudian yang timbulnya pertanyaan itu. Kemudian juga pertanyaan dalam rumusan masalah ini pun sangat penting gitu ya, karena hasil akhirnya itu dari si jawaban rumusan masalah ini, dari pertanyaan. Jadi ibaratnya tuh kita punya masalah, kemudian itu akan timbul pertanyaan, lalu kita simpulkanlah gitu kan. Nah itu hasil akhirnya seperti itu. Mungkin itu saja materi yang saya kuasai mengenai masalah, kemudian latar belakang masalah. Itulah tadi pemaparan materi mengenai metodologi penelitian. Semoga siapapun yang menonton video ini dapat menambah
wawasan, pengetahuan, dan pemahaman para penonton. Kemudian juga jikalau ada perkataan yang kurang jelas atau kurang paham, mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena sejatinya saya dengan kalian yang menonton pun masih sama-sama belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.